Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna berkembang. Secara terminologi, zakat adalah aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah tertentu yang diserahkan kepada orang yang berhak menerima atau mustahik. Zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan yang bersifat sukarela, tetapi zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang wajib ditunaikan serta memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang dizakatkan. Batasan harta, cara perhitungannya, serta siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Secara etimologi, zakat berarti nama atau kesuburan ataupun tumbuh, yang berarti zakat diharapkan dapat menyuburkan dan menumbuhkan pahala-pahala bagi yang melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yuliantika Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum zakat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di sini sudah tertera jelas bahwasannya kita sebagai umat manusia, umat muslim, kita harus senantiasa mendirikan sholat dan selalu menunaikan zakat. Selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Taubah ayat 60 yang bunyinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketetapan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Taubah ini ayat 60 sudah dijelaskan, sudah tertera bagaimana orang-orang, seperti apakah orang-orang yang dikategorikan untuk yang mendapatkan zakat. Di antaranya di sini sudah dijelaskan, di antaranya fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya dengan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya hadis riwayat At-Toribi dari Ali radhiyallahu anhu yang bunyinya, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka yang batas sesuai kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar dan tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim yang berkecukupan, kita sebagai umat muslim yang memiliki harta, kita wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita, yaitu untuk membayar zakat. Untuk membayar zakat untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita harus mengingat bahwa di luar sana masih banyak orang yang sangat membutuhkan sebagian dari harta kita, yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Banyak fakir miskin yang sangat kekurangan daripada kita. Jadi kita harus selalu mengingat mereka semuanya, karena ketika kita tidak mau membayar zakat, maka ingatlah nanti suatu saat nanti di dalam yaumul hisab, harta kita semuanya akan dihisab, dan ingatlah azab Allah akan pedih ketika kita tidak ingin membayar zakat. Pemberian zakat adalah sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat. Pemberian yang dimaksud selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai modal usaha bagi mereka yang terkendala dengan keterbatasan modal dalam berusahanya. Dengan pemberian harta zakat ini dapat memberdayakan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Pemberian zakat tersebut
berbeda-beda sesuai dengan profesi serta kebutuhannya masing-masing. Selain pemberdayaan bagi fakir miskin, zakat juga difungsikan untuk memberdayakan mustahik lainnya. Oleh karena itu, ketidakmampuan mereka, maka pemberian zakat itu merupakan penghasilan baru bagi amil dan mu'alaf. Nah, bagi Ibnu Sabil dan budak, zakat difungsikan untuk mencukupi kebutuhan mereka yang bersifat sekunder. Melalui pemberdayaan zakat ini, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil. Memang sudah banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal. Begitu juga kerjasama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat, namun belum bekerja secara efektif dan juga efisien. Pemberdayaan zakat yang produktif memiliki manfaat yang cukup besar, yaitu berperan sebagai instrumen usaha mustahik zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Hal ini merupakan upaya pengentasan Hal ini merupakan upaya meminimalisir kemiskinan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa kita sebut sebagai Basnas, menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2012 adalah sebesar 217 triliun. Nah, penerimaan zakat di Indonesia itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mengapa kita bilang mengalami peningkatan? Karena sebelumnya di tahun 2011 jumlah penerimaan sebesar 1,7 triliun. Nah, nilai ini meningkat di tahun 2012 menjadi 2,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat Indonesia itu cukup tinggi untuk pembayaran zakat. Nah, tinggal bagaimana masyarakat dapat diberdayakan atau dikelola dengan baik uang zakat tersebut. Gitu. Ada beberapa langkah pemberdayaan zakat. Yang pertama, pemberdayaan organisasi pengelola zakat. Yang kedua, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan zakat. Dengan zakat ini, zakat itu mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari dari awalnya 84% sekarang menjadi hanya 74% saja. Baik, selanjutnya zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil, yang mana zakat memiliki pengaruh besar dalam berbagai hal kehidupan umat. Di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Nah, dalam pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya itu terberdayaan ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab salah satu kesejahteraan terbesar di kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi. Sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Baik, dari beberapa materi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya zakat itu sifatnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki kategori hartanya yang berkecukupan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dikaitkan dengan judul yang kami ambil yaitu perekonomian masyarakat pada masa ini, yang mana masyarakat sangat memerlukan pendistribusian zakat tentunya ya untuk kebutuhan sehari-harinya. Pendayagunaan zakat sepenuhnya diarahkan kepada mustahik. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi bagian penyakit sosial masyarakat.
Nah, pendistribusian ini juga menggunakan metode yang benar, yang secara yang benar atau disebut dengan produktif, maka perekonomian mustahik akan lebih baik, sehingga paradigma baru tercipta dengan sendirinya, seperti seseorang mustahik menjadi seorang mujaki. Mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.